Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak sekalian karena di siang hari ini kita kan ada satu dalam kegiatan, yaitu kegiatan dalam bimbingan kelompok. Untuk doa, saya persilakan kepada Dinda untuk memimpin doa. Silakan. Mari sebelum melakukan kegiatan, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Sebelum kita memulai, kita mungkin perkenalan dulu. Ya, silakan di Anda Salim, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salim Mubarak Said, kelas 7A, dan cita-cita saya menjadi pilot. Ya, selanjutnya Rayhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Ramku dari kelas 7B dan cita-cita saya menjadi guru. Ya, silakan selanjutnya Ilham. Perkenalkan, nama saya Ilham Adi Satyamahu dari kelas 7B, cita-cita menjadi tentara. Bentar ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Nazwa Azhara Seram dari kelas 7B, cita-cita saya ingin menjadi dokter. Oke, silakan ini. Perkenalkan, nama saya Nia Ramadhani. Saya dari kelas 7A dan cita-cita saya polwan. Perkenalkan, nama saya Dinda Niken Rosyadia, saya kelas 7B, saya cita-cita menjadi chef atau koki. Oh iya, terima kasih. Adapun materi topik yang akan kita angkat atau kita akan selesaikan bersama-sama di siang hari ini yaitu terkait perilaku bullying di sekolah, ya. Karena di sekolah kita ini ada beberapa kasus bullying, ya. Baik itu dia sebagai korban bullying maupun dia sebagai pelaku bullying itu sendiri. Adapun tujuannya, tujuan dari kegiatan bimbingan kelompok ini yang terkait bullying yaitu bagaimana supaya siswa itu terhindar dari perilaku bullying, baik itu sebagai dia korban bullying maupun sebagai pelaku bullying, ya. Nah, terus yang kedua itu bagaimana siswa sekalian bisa mampu memilah atau memilih jenis-jenis bullying, ya. Nah, karena kan ada beberapa jenis-jenis bullying itu, ya. Terus selanjutnya tujuan dari kegiatan bimbingan kelompok kita ini adalah bagaimana siswa mampu mengidentifikasi penyebab dari bullying. Kira-kira apa sebabnya, kira-kira orang bisa menjadi korban atau pelaku bullying itu sendiri. Selanjutnya adalah bagaimana kita strateginya supaya bisa terhindar dari bullying. Jadi sebelum kita membahas tentang bullying, ada baiknya kita menonton dulu tentang bullying. Nanti dari video nanti yang akan diputarkan nanti dari situ nanti kira-kira nanti kalian punya pendapat apa tentang bullying itu sendiri, ya. Jadi kita nonton video dulu, ya. Tanya dulu, ya, dari video tadi yang telah kita saksikan sama-sama. Di situ dibahas tentang bullying, ya. Nah, dari jenis itu tadi di video tadi situ ada berapa jenis bullying yang kalian ketahui tadi di situ? Ada berapa? 4, ya. Coba Ilham, salah satunya apa? Bullying fisik. Bullying fisik, ya. Nah, itu bullying fisik. Kalau ini siapa, Nazwa?
Bullying verbal. Bullying verbal. Terus apa lagi? Ini Zalin. Terus siapa? Nia. Bullying sosial. Bullying sosial ya. Jadi ada 4 ya. Ya. Jadi dari video tadi itu ada 4 jenis bullying ya. Bullying Sosial. sosial, fisik, verbal, cyber. Nah sekarang nanti coba nanti dituliskan di situ di post-itnya. Nah sekarang kalian memberikan contoh kira-kira bullying verbal itu seperti apa? Di situ bisa dituliskan ya. Ambil post-itnya masing-masing, ambil post-itnya. Oke. Nah, ambil post-itnya. Masing-masing satu orang ya. Nah, situ itu ada. Tadi apa tadi bisa nanti dituliskan ya. Jenis bullying tadi itu. Masing-masing bisa dituliskan apa tadi jenis bullyingnya. Bisa dituliskan ya. Oke, ini sekarang saya mau tanya Ilham dulu atau semuanya. Kira-kira siapa yang tahu contoh dari bullying secara fisik yang biasa terjadi di katongku sekolah ini? Oke, siapa? Ini Rayhan. Memukul. Memukul. Oke, memukul. Nanti ditulis di situ ya. Siapa lagi? Melempar teman dengan kertas. Oke, melempar teman dengan kertas. Ini yang biasa kejadian yang terjadi di sekolah ya. Oke, siapa? Siapa ini? Najwa. Menarik kursi teman saat mau duduk. Menarik kursi teman saat mau duduk. Oke. Apa lagi? Ilham, apa lagi? Mencubit teman. Mencubit teman. Jadi suara berapa tadi itu? Suara 4 ya? Coba yang sudah tulis nanti langsung ditempelkan di situ ya. Oke, sekarang kalau contohnya untuk ini bullying secara fisik. Tadi apa yang saya tanya tadi? Fisik. 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 Sekarang verbal. Verbalnya contohnya apa? Ada yang bisa tahu? Coba Ilham. Mengejek nama. Mengejek nama. Mengejek nama siapa? Orang tua. Mengejek nama orang tua bisa. Yang orang tua itu ini ya, yang biasa bukan ketemu nama yang dipanggil ya, tapi ketemu bapak, nama bapak yang belum panggil biasa. Oke, silakan. Oke, selanjutnya apa lagi tadi? 2 sudah selesai ya, bullyingnya secara verbal, fisik. Nah sekarang kalau cyberbullying, itu yang seperti apa yang kalian ketahui? Yang biasa yang bermain sosial media nih, coba ini. Mengejek teman seperti kayak mengejek mengejek di media sosial. Mengejek di media sosial ya. Itu cyberbullying biasa bikin status di Facebook. Bisa ditulis ya? Ditulis di situ. Kalau lihat apa? Ada lagi? Mengejek teman di WA. Mengejek Memaki teman di WA ya, di WA lewat media sosial ya. Oke, tadi bikin status mengejek, menghina di Facebook dan menghina di WA. Oke, itu bisa. Kalau bullying sosial seperti apa contohnya? Ada yang bisa katakan, yang bisa tahu, yang tahu bullying sosial itu seperti apa? Coba Najwa. Menertawakan teman dengan sengaja. Menertawakan teman dengan sengaja. Misalkan tidak ada hujan, tidak panas, tiba-tiba langsung dia tertawa terbahak-bahak. Akhirnya temannya itu merasa tersinggungnya. Jadi itu ya. Jadi itu salah satu jenis bullying dan contohnya. Kalau sudah langsung ditempelkan di situ kan nanti. Sekarang kita tadi kita sudah tahu jenis-jenis bullying serta contoh-contohnya. Sekarang ada penyebab bullying ya. Penyebabnya ini bisa dari pelaku dan bisa jadi korban. Penyebabnya itu sehingga bisa jadi penyebabnya sehingga bisa jadi korban bullying. Ada yang tahu tidak? Yang bisa tadi penyebabnya sehingga bisa jadi korban bullying. Mbak Salim. Seperti kayak orang cacat. Orang cacat ya. Jadi bisa karena dia cacat akhirnya dia jadi korban bullying. Udah diejek karena dengan kecatatannya. Ini ya. Kurang percaya diri. Kurang percaya diri ya. Ini biasa juga yang banyak. Kalau ada teman kita yang kurang percaya diri, biasanya dia minder, tidak mau bergaul dengan temannya sehingga dia kadang menjadi korban bully ya. Bully. Apa lagi?
Ini Penyandang disabilitas. penyandang disabilitas. Seperti apa penyandang disabilitas itu? Ada yang tahu? Ilham mungkin dibantu temannya seperti apa? Penyandang disabilitas. Kayak apa ya contohnya? Misalkan dia Kurang berkomunikasi. kurang bisa berkomunikasi, atau dia pendengarannya kurang bagus misalkan, atau dia pada saat berbicara atau dia berkomunikasi itu tidak terlalu lancar ya. Itu ya penyandang disabilitas. Ya ada lagi. Sehingga bisa orang biasa menjadi korban bullying. Rehan. Kurang berkomunikasi. Kurang berkomunikasi. Berarti dia orangnya misalkan pendiam ya. Pendiam. Ini sudah yang terjadi di Katompu sekolah, karena kemarin itu di Katompu sekolah itu ada salah satu siswa yang pindah sekolah karena orangnya dia pendiam, terus sering dibully sama teman-teman kelasnya. Akhirnya dia pindah sekolah. Ini ya ditulis ya, ditulis nanti apa tadi itu? Ini lembar kerjanya, jadi tempel di sini. Ini tempel di sini ya, yang penyebab tadi ya. Tadi apa tadi bisa diulang tadi? Yang pertama tadi kurang percaya diri, penyandang disabilitas, apalagi Kurang percaya orang cacat, terus kurang bisa. Apa tadi siapa tadi yang jawab itu? Kurang bisa berkomunikasi, apa tadi yang jawab? Rehan ya. Ditulis ya, ditulis di post-itnya. Ditulis satu-satu saja, bisa satu saja dah. Nanti ditambah sama temannya yang lain. Itu sebabnya orang bisa jadi korban bully. Sekarang yang kedua itu ada korban, berarti ada pelaku. Pelaku. Oke. Kira-kira ini jadi pelaku ini kira-kira sebabnya apa? Sehingga orang itu mau membuli. Biasa membuli kan sih? Biasa itu kira-kira apa penyebabnya sehingga penyebabnya sehingga jadi pelaku bully? Siapa? Ada yang bisa? Ini dulu. Siapa dulu? Najwa. Ingin jadi terkenal. Ingin jadi terkenal. Bisa ya? Dia bisa jadi pelaku bully-nya. Dia merasa tidak mau di ini. Dia merasa mau top saja, mau terkenal. Ada siapa lagi? Ini. Kurang perhatian dari orang tua. Kurang perhatian dari orang tua. Bisa ya? Orang tua. Kita lihat? Tidak mau disaingi. Tidak mau disaingi. Dia orangnya apa ya? Mau menang sendiri ya? Tidak mau disaingi. Rehan? Ini Rehan apa? Pernah jadi korban bully. Pernah jadi korban bully ya. Artinya sebelumnya dia pernah jadi korban bully. Ini? Merasa lebih senior atau merasa lebih besar, bisa lebih berkuasa. Merasa lebih senior, berkuasa. Misalkan contohnya misalkan anak kelas 9 membuli kelas 7 ya. Betul serius ya. Atau anak kelas ini dari yang kata Mengejek. kebiasaan mengejek. Kalau betul di sini apa biasa? Memaki ya. Ya. Biasanya orang di sini biasa sering memaki. Makinya itu apa biasa? Kata-kata apa biasa makinya? Kata-kata binatangnya berarti itu. Sehingga orang bisa menjadi pelaku bullying ya. Jadi tadi ada ditulis ya, ditulis di post-itnya. Oke, sudah ditulis? Sudah. Ini ditempel di sini. Ini dampak pelaku dari bullying ya. Yang terakhir itu. Ini penyebab sehingga jadi ini beda sama. Beda. Itu yang ini ambil yang ini. Yang ini. Cabut yang itu ya. Oke. Penyebab kan? Menjadi pelaku juga. Penyebab jadi pelaku bullying tuh. Tadi itu apa tadi yang disebut tadi? Kurang perhatian orang tua. Merasa lebih berkuasa. Kebiasaan mengejek, ingin jadi terkenal ya. Itu salah satunya aja. Kita ingin disaingi, terus pernah jadi korban bully. Pertama yang paling banyak ini itu karena dia mau jadi pernah jadi korban bully. Selanjutnya itu ada dampaknya. Kira-kira dampaknya seperti apa? Dampaknya dulu, sabar dulu. Dampak dari korban bully. Misalnya kalau kita dampaknya seperti apa? Karena ini juga sangat besar pengaruhnya. Oke, Salim. Sulit mendapatkan pekerjaan. Sulit mendapatkan pekerjaan. Bisa kesini? Bisa. Bisa. Oke. Bisa. Salim tulis ya. Terus ini. Ini ya. Sulit mendapat teman. Sulit mendapatkan teman. Ya, korbannya karena kasihan karena sengaja yang berteman sama dia. Ya. Terus apa lagi?
Yang belum pernah siapa? Nazwa. Terganggu fisiknya. Terganggu fisiknya. Itu salah satu dampaknya, ya fisiknya terganggu. Ya. Pergaulan sosial terganggu. Pergaulan sosialnya terganggu. Jadi dampaknya itu tadi terganggu fisiknya, sulit mendapatkan teman, pergaulan sosialnya terganggu. Saling apa tadi? Sulit mendapatkan pekerjaan. Terus apa lagi? Rehan apa? Tidak kurang fokus dalam belajar. Kurang fokus ini juga ya. Biasa orang yang sering kena dampak dari bully itu biasanya dia tidak fokus dalam belajar. Seperti itu. Semua sudah ya? Jangan lupa ditulis ya. Jangan disalahin ya, jangan salah tempel. Karena nanti itu kenapa? Dampak dari bullying ya. Oke. Nah sini tadi yang sudah selesai sini, yang sudah selesai dicatat. Sini yang sudah selesai ya. Ini sebentar bisa dibaca toh? Nanti dipresentasikan. Dampak dari korban bullying. Oke. Apa lagi yang satu sini? Yang satu lagi tadi. Belum. Itu belum. Udah? Dampak dari bullying ya. Oke. Sudah selesai. Nah, sekarang tadi itu dampak dari korban bullying. Sekarang ini dampak dari pelaku bullying. Ada yang tahu? Tadi kan selaku korban, tadi sebagai pelaku. Ada yang tahu? Oke, di Rehan. Mendapatkan hukuman. Mendapatkan hukuman. Jadi orang yang pelaku itu bisa saja dia mendapatkan ini. Ditempel di sini ya. Ditempel di situ. Jadi orang yang pelaku bullying itu bisa saja dia terkena hukuman. Bisa saja dia terkena hukuman pidana. Ada yang tahu lagi apa selain hukuman? Nazrul. Sulit mendapat pekerjaan. Sulit mendapatkan pekerjaan. Terakhir, itu tadi sudah disampaikan dampak dari pelaku bullying ya. Jadi pelaku, korban kan sudah, pelaku. Jadi ada dua, itu selalu ada jadi korban dan pelakunya. Oke, yang sudah sini supaya saya kasih gambaran yang terakhir. Oke. Mana? Sudah itu ya sini, sudah. Sini. Ini sekarang yang terakhir ini apa? Strategi agar supaya kita terhindar dari bullying. Ada yang tahu? Saling. Berteman dengan orang yang banyak. Kita berteman dengan bukit saya. Sudah nanti nih. Tidak usah dilengkapi semua. Berteman dengan orang yang banyak. Terus yang ada yang lain. Fokus di sini dulu. Sebentar di situ. Sini. Ini. Apa lagi? Harus percaya diri ya. Karena kalau katong sering percaya diri itu biasanya orang sering ganggu katong, kan? Sering percaya diri. Terus Ilham. Jangan mudah terpancing emosi. Jangan termudah tersulut emosinya. Maksudnya begini, jangan kalau ada teman yang ganggu itu, jangannya kalau masih potong bisa tahan, jangan terjadi soal emosi itu. Terus apa lagi ini ya? Tunjukkan prestasi. Betul, menunjukkan prestasi. Ini yang paling bagus ini karena kita dengan sekolah. Bagaimana kita bisa menunjukkan kita punya prestasi, ya, supaya kita strategi supaya terhindar dari pelaku maupun korban kegiatan ini. Kita sudah itu saja. Ini. Kalian sudah menuliskan tadi ada contoh dan jenis bullying, terus bagaimana dampak dari pelaku bullying itu baik dari korban maupun pelaku, terus bagaimana strateginya untuk menghindari bullying sendiri. Mungkin setelah ini kita presentasi pertama ya. Presentasi pertama itu ini dulu siapa? Ini ya. Dibaca ya, jenis bullying dan contohnya. Jenis bullying dan contohnya. Bullying fisik, contohnya menendang teman, memukul, dan melempar kertas. Oke.
Bullying cyber contohnya mengejek teman di media sosial Oke. dan memaki teman di media sosial. Oke. Apalagi masih ada? Yang double itu tidak usah dibaca. Apalagi tadi contohnya? Bullying sosial menertawakan teman. Menertawakan teman. Masih ada? Bullying verbal yaitu memanggil nama orang tua. Memanggil dengan nama orang tua. Tadi juga itu membilangi orang tuh teman bodoh, pemalas. Nah itu ya. Nah, sudah? Ya. Terus untuk selanjutnya, jelaskan. Penyebab sehingga jadi korban bullying. Korban bullying kurang berkomunikasi, kurang percaya diri, orang cacat, penyandang disabilitas. Menjadi pelaku bullying. Ya, Nazwa. Dibaca keras ya. Penyebab sehingga jadi pelaku bullying. Kurang perhatian dari orang tua, kebiasaan mengejek, tidak ingin disaingi, ingin jadi terkenal, merasa lebih senior, pernah menjadi korban bullying. Oke, selanjutnya siapa lagi? Selanjutnya dampak dari korban bullying nanti dipresentasikan oleh Salim. Silakan Salim. Dampak dari korban bullying: sulit mendapatkan teman, minder, kurang fokus dalam belajar, terganggu fisiknya, pergaulan sosial terganggu. Tidak ada? Apa lagi? Selanjutnya Rehan nanti mempresentasikan tentang dampak dari perilaku bullying. Silakan Rehan. Oke. Dampak dari perilaku bullying: mendapatkan hukuman, sulit diterima di sekolah, melakukan kekerasan di luar sekolah. Dampak dari perilaku bullying yaitu mendapat sanksi sosial, sulit mendapat pekerjaan, dan melakukan kekerasan di luar sekolah. Oke, sudah ya. Jadi tadi apa itu? Dampak dari perilaku bullying. Oke, yang terakhir ini strategi terhindar dari bullying, ini dipresentasikan oleh Ilham. Silakan dikeraskan suaranya. Strategi terhindar dari bullying. Melapor ke orang tua atau guru. Berteman dengan orang banyak. Jangan mudah terpancing emosi, harus percaya diri, tanamkan rasa peduli, tunjukkan prestasi. Oke, ya tadi sudah semua ya. Jadi kita sudah mempresentasikan tadi mulai dari jenis bullying, contoh bullying, terus penyebabnya yang jadi korban bullying, penyebab dari pelaku bullying, terus dampak dari dampaknya untuk korban bullying dan dampak dari pelaku bullying. Terakhir itu strateginya bagaimana kita terhindar dari bullying. Nah, sebagai kesimpulan dari layanan ini Pak Guru mau tanya dari kalian karena kita sudah mengerti ya apa itu bullying, terus bagaimana kita menghindarinya, terus bagaimana kita jangan jadi korban maupun pelaku bullying itu sendiri. Nah, sekarang kesimpulannya Pak Guru mau tanya kira-kira apa yang kalian dapat dari hasil dari kegiatan bimbingan kelompok ini. Ada yang bisa? Oke, Salim. Kita bisa tahu tentang jenis-jenis bullying. Oke, bisa tahu tentang jenis-jenis bullying. Ada yang lain temannya? Nia? Jangan pernah membuli orang karena itu bisa merusak mental. Oke, jangan pernah membuli teman karena itu bisa menimbulkan merusak mentalnya. Ada lagi? Mendapatkan strategi untuk terhindar dari bullying. Mendapatkan strategi bagaimana kita terhindar dari pelaku maupun korban bullying. Ini ya. Dinda. Dalam pelajaran ini kita sudah bisa belajar tentang bullying dan kita juga bisa biar kita tidak melakukan bullying. Oh iya, ya sudah mengerti ya bagaimana bullying itu, karena dampaknya bullying itu cukup merusak ya, cukup besar yang ditimbulkan dari dampak bullying itu, terutama yang ada kita yang ada di lingkungan sekolah. Ya? Bisa apa? Kita perasaannya bagaimana setelah menerima, kita duduk ini hampir kurang lebih 40 menit. Senang karena bisa memahami tentang bullying. Senang karena bisa memahami tentang bullying. Ini ya? Bagaimana perasaannya bagaimana?
Cukup senang karena bisa tahu cara untuk menghindari bullying. Saya tahu karena bisa untuk bagaimana menghindari bullying. Nazwa? Sangat senang. Sangat senang ya. Nia? Siapa? Dinda? Itu cukup. Sangat senang karena bisa belajar tentang mengenai bullying. Oh ya, alhamdulillah. Karena semuanya sudah tahu dan memahami apa itu bullying, dampak yang ditimbulkan, maupun bagaimana strateginya kita bisa menghindari bullying itu sendiri. Yang bisa disampaikan pada kegiatan bimbingan kelompok ini, insya Allah kita akan bertemu kembali di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, ada tadi diawali dengan berdoa. Sekarang ini kita akhiri dengan doa juga. Nah, untuk doa penutup itu saya persilakan kepada Ananda Ilham untuk menutup kegiatan bimbingan konseling ini. Saya persilakan kepada Ananda Ilham. Sebelum kita menutup kegiatan hari ini, marilah kita membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang sempat kami sampaikan pada kegiatan PPL di siklus 2 ini di putaran pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.